Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas kajian khusus karena berhubungan dengan momennya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah dan fikih berkurban. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita telah masuk tanggal 27 Zulqa'dah. Ya, karena matahari sudah tenggelam. Tadi siang kita masih berada pada tanggal 26 Zulqa'dah, dan dengan terbenamnya matahari kita masuk pada tanggal 27 Zulqa'dah. Dan kemungkinan 1 Zulhijjah itu hari Kamis atau hari Jumat. Kalau 29 Zulqa'dah berarti hari Kamis sudah masuk ke 1 Zulhijjah. Kalau sampai 30 bulan Zulqa'dah berarti nanti hari Jumat baru masuk 1 Zulhijjah. Olehnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau merefresh kembali ilmu yang telah kita pernah ketahui tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani al-asharul al-awail min Dzulhijjah. Faqala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan-amalan pada hari-hari ini. Dan yang dimaksud oleh Rasulullah adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan soleh yang kita kerjakan pada hari-hari ini juga bisa mengalahkan pahala jihad fi sabilillah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan pahala jihad fi sabilillah kecuali orang-orang yang keluar berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, dan tidak ada lagi yang kembali. Dalam artian dia berjihad dan dia mati syahid, tidak kembali lagi kecuali namanya saja. Inilah pahala, inilah amalan yang bisa mengalahkan keutamaan amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan hadis ini menunjukkan betapa agungnya 10 hari yang pertama di awal bulan Zulhijjah tersebut. Betapa luar biasanya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang beramal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Dan amalan soleh yang dimaksud jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah secara umum, baik itu salat fardu atau salat sunnah, ataukah puasa-puasa yang kita kerjakan, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah yang lain. Begitu pula dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita baca pada 10 hari yang pertama di awal bulan Zulhijjah itu tidak sama pahalanya dengan bacaan Al-Quran yang kita baca
di luar 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Sehingga di 10 hari yang pertama tersebut kita berusaha untuk memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menyamakannya dengan hari-hari yang lain. Jangan sampai kita menyamakan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah dengan hari-hari yang lain. Di luar bulan Zulhijjah kita membaca Al-Quran setiap harinya cuma 1 lembar, 2 lembar, atau setengah juz, 1 juz. Kemudian di awal-awal bulan Zulhijjah masih sama juga, hanya 1 lembar, 2 lembar, atau setengah juz, 1 juz. Tapi kita berusaha untuk bagaimana mengistimewakan hari-hari ini dengan kualitas ibadah yang lebih meningkat dan kuantitas ibadah yang lebih banyak. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya, seperti birrul walidain, silaturrahim, kemudian memberikan hadiah, bersedekah, dan semua ibadah-ibadah. Selama dia merupakan ibadah, maka ibadah tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya akan dilipat gandakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Oleh karenanya sampai terjadi khilaf di antara ulama, manakah yang lebih utama, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ataukah 10 yang terakhir di bulan Ramadan? Terjadi khilaf, dan perkataan yang paling mendekati kebenaran wallahu taala alam dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwasanya dibedakan antara siangnya dan malamnya. Kalau kita berbicara masalah siangnya, maka 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah itu lebih utama dibandingkan dengan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kalau kita berbicara masalah siangnya. Namun kalau kita berbicara masalah malamnya, maka 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu tentu saja lebih baik dibandingkan dengan 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Ala kulli hal, bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada kita semuanya. Dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah adalah berpuasa pada hari Arafah. Berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Dan keutamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha, akan menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya, luar biasa keutamaan pahala 1 hari berpuasa, namun pahalanya luar biasa. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari yang pertama tersebut, jika kita mampu untuk berpuasa 9 hari, maka tentu saja itu lebih baik. Mulai dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-9, itu lebih baik karena memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau paling minimal kita menjaga puasa Senin dan Kamis, dan juga menjaga puasa Arafah pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah tersebut. Kemudian amalan yang kedua adalah berkurban. Dia merupakan ibadah yang memang hanya boleh dilakukan di 4 hari saja. Hari ke-10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang paling afdal, yang paling utama, disembelih pada hari ke-10 Zulhijjah. Kalau kita ada niat untuk berkurban, maka usahakan
sembelihan kurban kita itu disembelih pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, karena dia masih masuk dalam 10 hari yang pertama. Kalau sudah masuk tanggal 11 Zulhijjah, maka sudah keluar dari keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Nah, oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita akan membahas beberapa hal tentang fikih kurban dan juga keutamaannya. Nah, adapun hukumnya, ulama kita berbeda pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Dan sebagian ulama berpendapat seperti Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya kurban itu hukumnya adalah wajib bagi orang-orang yang mampu berkurban, maka dia wajib untuk berkurban. Dan pendapat yang mengatakan wajib ini menunjukkan bahwasanya kurban ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Meskipun ya pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi dengan adanya khilaf yang mengatakan wajib, itu menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh menyepelekan masalah ibadah kurban ini. Kita tidak mengatakan tahun lalu saya sudah berkurban, kalau begitu tahun ini tidak usah berkurban lagi. Selama kita masih ada kemampuan, selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kelebihan harta yang dengannya kita bisa gunakan untuk berkurban, maka sebaiknya kita tetap berkurban. Kalau bisa setiap tahun kita berkurban, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun keutamaannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila banu Adam 'amalan fi hadhil ayyam ahabbu ila Allah min hiraqati damin." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh anak cucu Adam melainkan menumpahkan darah. Dan yang dimaksud dengan menumpahkan darah di sini adalah berkurban. Ya, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama hadis dan sebagian yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya sanadnya adalah dhaif. Namun sebagian ulama hadis yang lain melihat bahwasanya sanad hadis ini adalah sahih, yang menunjukkan ya bahwasanya kurban itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Selain daripada itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah meninggalkan ibadah kurban tersebut. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan-keutamaan yang lain tentang kurban ini, namun banyak hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaannya yang sanadnya dhaif dan sebagiannya bahkan palsu. Tapi ya cukuplah dengan hadis yang kita sebutkan tadi dan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwasanya makna menyembelih dalam ayat ini adalah sembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah salat dengan perintah kurban, yang menunjukkan bahwasanya perintah kurban ini sangat penting karena Allah menggandengkannya dengan perintah salat. Begitu pula dengan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang keutamaan dari kurban tersebut. Kemudian poin berikutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hewan yang boleh untuk dikurbankan. Hewan yang boleh dikurbankan yaitu bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ada 3 jenis, yaitu kambing dan sejenisnya seperti domba, kemudian sapi
dan sejenisnya seperti kerbau, dan yang ketiga adalah unta. Jadi 3 jenis hewan ini yang boleh untuk dikurbankan. Adapun selainnya maka tidak sah. Misalnya orang berkurban dengan kuda, boleh tidak berkurban dengan kuda? Tidak boleh. Meskipun kudanya sangat mahal, tidak boleh berkurban dengan kuda. Atau yang banyak di masyarakat kita menganggap bahwasanya pada hari raya Idul Adha itu semua kaum muslimin wajib untuk menumpahkan darah, wajib untuk menyembelih apapun yang disembelih. Ya, dan itu dianggap sebagai kurban meskipun hanya seekor ayam. Ini tidak benar dan ini termasuk bid'ah. Kalau dianggap bahwasanya menyembelih ayam itu termasuk kurban, maka itu sudah termasuk dalam perbuatan bid'ah. Tapi kalau sekadar kita menyembelih ayam, ya karena ada tamu kita yang mau datang, kita mau jamu tamu kita, atau untuk kita makan sendiri, maka tidak mengapa. Yang menjadi masalah adalah ketika diyakini bahwasanya menyembelih ayam ini merupakan bagian dari kurban. Nah, ini tidak benar. Nah, kemudian terkait dengan hewan kurban jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 kambing itu untuk 1 orang, dan 1 sapi itu juga untuk 1 orang dan boleh untuk 7 orang. 1 unta juga untuk 1 orang dan boleh untuk 7 orang. Yang lebih afdal adalah yang bisa berkurban dengan 1 unta 1 orang, itu yang lebih afdal. Atau 1 sapi untuk satu orang, itu level yang kedua. Level yang ketiga adalah 1 orang untuk 1 kambing. Kemudian yang berikutnya adalah 1 kambing untuk 1 orang lebih afdal daripada 7 orang untuk 1 sapi, karena kemaslahatannya lebih besar, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 kambing atau 1 sapi atau 1 unta. Ya, kalau tidak mampu maka 1 sapi untuk 7 orang. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan umur ya binatang ini, kalau kambing umurnya adalah 1 tahun paling minimal, boleh lebih tua daripada itu. Kalau sapi 2 tahun paling minimal, dan untuk unta 5 tahun paling minimal. Nah, meskipun ya tentu saja kita tidak mengetahui secara pasti berapa umurnya, tapi kita harus bertanya kepada penjual sapi, penjual kambing, apakah sudah cukup umur ataukah belum? Ya, apakah sudah cukup umur kambing itu ataukah belum? Apakah sudah cukup umur sapinya atau belum? Dan penjual sapi harus jujur. Ya, harus jujur. Kalau memang belum cukup umur, maka tidak boleh dia jual untuk dikurbankan, karena dia akan berdosa, dia yang menanggung dosanya. Adapun orang yang berkurban yang tidak tahu menahu, maka dia tidak berdosa, pahalanya telah sampai. Yang menanggung dosanya semuanya adalah penjual sapinya atau penjual kambingnya, karena dia tahu belum cukup umur tapi masih dijual, padahal dia tahu bahwasanya kambing ini mau dikurbankan. Jangan ya mengatakan umurnya saja, anak saya tidak tahu, apalagi umurnya kambing, padahal anaknya ada akte kelahirannya. Kalau kambing tidak ada akte kelahirannya. Iya, tapi berdasarkan pengalaman. Ya, dia harus mengetahuinya berdasarkan pengalaman dia selama ini menjual kambing atau menjual sapi. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang berkurban, boleh seseorang yang berkurban itu meniatkan pahalanya untuk semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya, 1 orang 1 kambing. Misalnya kepala keluarga, misalnya suaminya, dia berkurban, tapi dia niatkan juga pahalanya untuk semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan ini pahalanya
sampai kepada semuanya berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, namun tidak boleh seseorang berserikat lebih dari 7 orang untuk satu sapi. Ya, misalnya kadang-kadang ada majelis taklim atau jamaah masjid misalnya, kita patungan membeli 1 ekor sapi untuk dikurbankan. Tapi yang patungan ini ada 30 orang misalnya, ya, untuk satu sapi, maka ini tidak sah. Ya, kurbannya tidak sah karena maksimalnya adalah 7 orang saja. Atau 2 orang yang berserikat untuk 1 ekor kambing, maka ini juga tidak sah karena 1 kambing itu maksimalnya cuman 1 orang saja. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait ya berkurban untuk keluarga yang telah meninggal dunia, ini ada khilaf di antara ulama kita, apakah boleh seseorang berkurban atas nama keluarganya yang telah meninggal dunia. Pendapat yang pertama adalah pendapat Hanabilah dan juga Hanafiyah, berpendapat bahwasanya boleh berkurban atas nama keluarga yang telah meninggal dunia. Ya, misalnya ibunya telah meninggal dunia, sekarang dia berkurban atas nama ibunya, bukan atas nama dia, tapi atas nama ibunya. Ini menurut pendapat Hanabilah dan Hanafiyah boleh. Pendapat yang kedua adalah pendapat Syafi'iyah, mengatakan bahwasanya tidak sah hukumnya berkurban untuk kerabat yang telah meninggal dunia. Ya, kalau ada orang yang berkurban atas nama keluarganya yang telah meninggal dunia, maka kurbannya itu tidak sah, kecuali jika pernah berwasiat. Ya, kerabatnya ini yang meninggal dunia, sebelum meninggal dunia dia pernah berwasiat, tolong nak, kalau saya meninggal dunia nanti berkurban atas nama saya, maka boleh. Tapi kalau tidak ada wasiatnya, maka tidak boleh dan tidak sah. Dan pendapat yang ketiga, pendapat Malikiyah, berpendapat bahwasanya hukumnya adalah makruh, sah tapi makruh. Nah, dan kalau kita mau mengambil pendapat yang hati-hati untuk keluar dari masalah khilafiyah ini, maka sebaiknya bagi orang-orang yang berkurban, dia berkurban atas nama dia sendiri, bukan berkurban atas nama kerabatnya yang telah meninggal dunia, tapi dia niatkan pahalanya juga untuk semua kerabatnya, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan ini akan lebih bermanfaat karena akan banyak orang yang mengambil mendapatkan pahalanya. Berbeda kalau misalnya orang berkurban tapi atas nama kerabatnya yang telah meninggal dunia. Kerabatnya yang telah meninggal dunia ini, dia tidak bisa berniat supaya pahalanya ini untuk semua keluarganya, tidak, karena dia telah meninggal dunia. Berbeda kalau misalnya atas nama kita yang berkurban, kita bisa berniat supaya pahala kurban kita ini untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk kerabat kita yang telah meninggal dunia. Jadi akan semakin banyak orang-orang yang akan mendapatkan pahala kurban. Berbeda kalau kita berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, untuk dia saja pahalanya, ya, untuk dia saja. Kenapa? Sekali lagi karena orang yang telah meninggal dunia tersebut tidak mampu lagi berniat bahwasanya pahalanya ini untuk semua anggota keluarganya. Nah, taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kembali kepada hewan kurban tadi. Ada syarat-syarat untuk hewan kurban selain daripada umurnya. Syaratnya adalah terbebas dari aib, cacat. Ada 4 cacat yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah, dan cacat selebihnya itu hanya menyebabkan tidak sempurnanya kurban kita. Cacat yang pertama adalah kalau hewan kurban itu buta matanya, kedua-duanya atau salah satunya tidak melihat. Kemudian yang kedua adalah pincang kakinya, keempat-empatnya atau salah satunya. Kemudian yang ketiga adalah sakit parah,
sampai tidak bisa lagi berdiri. Saking parahnya tidak lagi bisa berdiri atau tidak bisa lagi bergerak, tidak boleh dikorbankan. Dan yang keempat adalah yang sudah tua sekali atau yang kurus sekali sampai tidak ada lagi sumsum di tulangnya karena saking kurusnya, ya saking tuanya sehingga tidak sehat lagi, tidak ada lagi sumsum di dalam tulangnya. Ini 4 cacat yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah. Selain daripada itu, kurbannya sah tapi tidak sempurna. Ya seperti misalnya telinganya sudah sobek atau terputus telinganya. Yang kedua, tanduknya patah misalnya. Atau yang ketiga, ekornya terputus. Ya, ekornya terputus. Atau cacat-cacat yang lain. Ini tidak menyebabkan hewan kurban itu tidak sah. Hewan kurbannya tetap sah, hanya saja tidak sempurna. Nah, lalu bagaimana jika pada saat kita membeli hewan kurban, biasanya kan kita beli hewan kurban itu jauh-jauh hari sebelum hari Lebaran. Ya, 1 bulan atau setengah bulan sebelum Lebaran kita sudah pergi beli. Ya sudah tentukan ini kambing hewan kurban saya, ini sapi hewan kurban saya. Nah, kemudian pada saat dibawa pada hari hanya mau dipotong, ya dibawa ke tempat kita, turun dari mobil, tiba-tiba kakinya terkilir, akhirnya pincang. Apakah hewan kurban tersebut tidak boleh lagi disembelih sebagai hewan kurban ataukah masih boleh? Jawabannya adalah boleh disembelih sebagai hewan kurban kita, karena yang menjadi patokannya di sini adalah pada saat kita membelinya. Iya, pada saat kita membelinya, bukan pada saat kita menyembelihnya. Kalau kita membelinya dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada cacat sama sekali, cacatnya nanti muncul belakangan, maka ini tidak mempengaruhi sah tidaknya hewan kurban kita. Tapi tentu saja, ya bukan berarti kita tidak menjaganya. Ya tetap kita menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kalaupun terjadi cacat, maka qadarullah kita tetap menyembelihnya dalam kondisi meskipun dia sedang pincang, karena kita membelinya dalam kondisi sudah kondisi sehat walafiat dan tidak ada penyakit sama sekali. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hewan kurban yang terbaik adalah yang sehat dan paling gemuk. Ya, ini yang terbaik. Yang sehat dan paling gemuk. Sebagaimana Nabi SAW menyembelih hewan kurban, memilih kambing yang paling gemuk, memilih kambing yang paling besar. Ini kalau kita mampu. Tapi kalau tidak, ya kemampuan kita cuma beli kambing yang harga 2 juta misalnya, maka itu saja. Ya, tapi kalau misalnya mampu kita beli yang harga berapa, 4 juta misalnya, ya yang paling besar, maka itu yang paling afdal. Ya kalau kita mampu untuk membelinya. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang mau berkurban maka harus memperhatikan kalau sudah masuk 1 Zulhijjah, dia tidak boleh lagi untuk memotong kukunya, tidak boleh juga untuk memotong rambutnya. Jadi bagi orang yang mau berkurban diharapkan agar memotong memang kukunya sebelum masuk bulan Zulhijjah, dan juga memotong memang rambutnya, ya karena ya dia mau pakai lebaran nanti. Tapi kalau misalnya gondrong baru mau lebaran nanti, dia lihat tidak merusak penampilan ini, ya sementara dia mau berkurban, tidak boleh dia potong rambutnya. Dia tunggu sampai disembelih hewan kurbannya, baru boleh dia untuk memotong rambutnya. Oleh karenanya harap kita berjaga-jaga. Kalau kita sudah berniat untuk berkurban, sebelum masuk 1 Zulhijjah kita memotong kuku kita dan juga memotong rambut kita. Orang yang dilarang untuk memotong kuku dan memotong rambut ini berlaku hanya kepada sahibul kurban saja, orang yang mau berkurban saja. Adapun keluarganya, anaknya, istrinya,
saudaranya, orang tuanya, maka tidak berlaku hukum tersebut. Jadi hukum dilarang memotong kuku dan dilarang memotong rambut hanya berlaku kepada orang-orang yang mau berkurban saja, ya, atas nama dia. Adapun keluarganya yang lain maka tidak berlaku hal tersebut. Kemudian, apakah boleh berkurban dengan hewan betina? Boleh berkurban dengan betina, tidak harus jantan. Meskipun afdalnya, yang lebih utamanya adalah berkurban dengan jantan. Tapi kalau misalnya tidak ada atau budgetnya cuma cukup untuk membeli hewan betina saja, maka boleh, ya, tidak mengapa berkurban dengan betina. Kemudian yang selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah penyembelihannya. Hewan kurban itu disembelih di menghadap kiblat, ya, dibaringkan di atas lambung yang sebelah kiri, di atas lambung sebelah kiri, dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian disembelih dengan mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian boleh ditambahkan dengan doa-doa yang lain seperti Allahumma hadza minka wa laka, Allahumma hadza min fulan wa fulan wa fulan wa fulan, Allahumma taqabbal minhum. Ya, boleh ditambahkan dengan doa-doa yang seperti itu. Tapi yang wajib adalah kalimat bismillah. Kalau sudah bismillah, sudah sah hewan kurbannya. Tapi ya kadang-kadang kita mau kalau disebutkan namanya, boleh disebutkan namanya, disebutkan semua nama yang berkurban. Hadza min fulan, 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 disebutkan namanya semuanya. Nah, yang afdolnya adalah kalau bisa orang yang menyembelih adalah sahibul kurban sendiri. Ya, kalau bisa, ya. Misalnya si fulan mau berkurban, ada kambingnya, maka afdolnya dia sendiri yang menyembelih kurbannya. Tapi kalau tidak bisa, maka dia suruh orang lain, dan paling minimal dia juga datang menyaksikan. Ya, dia juga datang menyaksikan hewan kurban tersebut disembelih. Ya, jangan bermalas-malasan. Ada tapi tidak mau misalnya melihatnya, dia mau tinggal di rumahnya saja. Ini kurang bagus. Afdolnya adalah kalau kita tidak bisa menyembelih sendiri, suruh orang lain, dan kita datang menyaksikan hewan kurban kita itu disembelih oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pembagian hewan kurban ini sepertiga kita makan sendiri dan keluarga kita, sepertiga disedekahkan, sepertiga juga dihadiahkan. Perbedaan sedekah dengan hadiah, sedekah itu kepada orang-orang miskin. Adapun hadiah kepada siapa saja, termasuk orang-orang kaya, boleh menerima pembagian dari daging kurban karena dianggap sebagai hadiah. Nah, dan dibagi tiga ini tidak harus sama rata. Ya, misalnya dagingnya ada 30 kilo, tidak harus 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Yang jelas dibagi tiga. Ini afdolnya. Tapi bolehkah misalnya kita ambil semua? Boleh juga. Bolehkah kita sedekahkan semuanya? Boleh juga. Bolehkah kita hadiahkan semuanya? Boleh juga. Tapi yang afdal adalah dibagi tiga, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, dan sebagian yang lain dihadiahkan. Dan untuk daging kurban ini tidak boleh membayar tukang jagal, ya, tukang jagal atau panitia dari daging kurban itu. Tidak boleh dijadikan ini upah Anda ini. Saya tidak kasih berupa uang, ini kulitnya silahkan diambil, kepalanya silahkan diambil, kakinya silahkan diambil semuanya. Ini adalah upah. Dan tidak boleh seseorang memberikan upah kepada panitia atau kepada tukang jagal dari hewan kurban tersebut sebagai upah. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita beri upah dari harta kita yang lain, ya, misalnya kita sisihkan, memang ini upahnya untuk tukang jagal, kemudian nanti kita masih memberikan hadiah, ada daging ini silahkan untuk Anda hadiah, ya, tidak mengapa. Kalau misalnya kita berikan kepada tukang jagal sebagai hadiah, bukan sebagai upah,
Kalau sebagai upah maka tidak boleh, dilarang di dalam agama kita. Tapi kalau sebagai hadiah ditambah dengan upah yang lain dari harta kita, maka ini tidak mengapa. Oleh karenanya dalam masalah kurban itu ya harus dipisahkan. Misalnya panitia memisahkan, setiap orang membayar misalnya 2 juta rupiah, kemudian biaya administrasi 200.000 rupiah misalnya, atau langsung mengatakan 2.200.000 sudah termasuk biaya administrasi, dan tidak boleh hanya mengatakan biaya kurban ini 2.200.000 rupiah, padahal dia nanti ambil dari uang tersebut ya biaya untuk panitia. Ini tidak boleh, karena yang dipahami oleh orang-orang yang berkurban bahwasanya 2.200.000 yang dia bayar semuanya digunakan untuk membeli hewan kurban. Ya, padahal sebagiannya ternyata akan diambil untuk biaya panitia. Ini tidak boleh. Harus dibedakan. Ya, berapa harga kambing dan berapa biaya administrasi, atau sekalian disebutkan totalnya keseluruhan dan disebutkan itu sudah termasuk biaya administrasi. Saya kira demikian. Semoga ibadah kurban kita semua insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan syariat yang kita lakukan dalam ibadah kurban yang akan kita kerjakan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.